Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan strategi kompetitif generatif. Sebelumnya, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah bersedia mengikuti Zoom pada presentasi kelompok 5 pada kali ini. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Junita sebagai dosen pengampu mata kuliah ADISK dan kawan-kawan sekalian. Pada kali ini kelompok 5 akan mempresentasikan dengan materi strategi kompetitif generatif dengan pemakalah saya Dewi Lestari sebagai moderator dan pemateri kedua dan rekan saya Dina Mesyuro sebagai pemateri pertama. Untuk itu langsung saja pemaparan materi yang pertama. Kepada pemateri pertama Dina Mesyuro saya persilakan. Baik, saya akan membacakan materi pertama, yaitu tentang pengertian strategi kompetitif, yaitu pendekatan yang diambil oleh perusahaan untuk mendapatkan keunggulan di pasar dan mengalahkan pesaingnya. Strategi ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan merancang dan melaksanakan langkah-langkah untuk memaksimalkan kinerjanya dalam menghadapi persaingan, baik melalui biaya yang lebih rendah, produk atau layanan yang lebih berbeda, atau dengan menargetkan pasar tertentu yang lebih spesifik. Secara umum, strategi kompetitif bertujuan untuk menciptakan posisi yang lebih baik bagi perusahaan dalam industri atau pasar tertentu yang memungkinkan perusahaan untuk mengungguli persaingan baik dari segi efisional biaya, kualitas, inovasi, atau diferensi produk. Yang kedua itu keunggulan kompetitif merujuk pada kemampuan perusahaan untuk lebih unggul dibandingkan pesaingnya dalam hal menciptakan nilai bagi pelanggan sehingga perusahaan dapat mencapai kinerja yang lebih baik dari segi profitabilitas, pangsa pasar, atau pertumbuhan. Keunggulan ini memungkinkan perusahaan untuk bertahan lebih lama di pasar dan meraih keuntungan yang lebih tinggi. Selanjutnya strategi bersaing generik versi Porter, di mana ada 4 strategi pesaingnya, yaitu yang pertama strategi keunggulan biaya rendah, yaitu pada strategi ini perusahaan berusaha untuk mencapai kemampuan biaya produksi dan distribusi yang paling rendah sehingga dapat memberikan harga pokok yang lebih rendah dari pesaing dan memenangkan persaingan dalam pangsa pasar.
Yang kedua itu strategi diferensiasi. Pada strategi ini perusahaan memusatkan pada usahanya dalam menciptakan ciri produk yang khas serta dalam program pemasaran sehingga dapat memenangkan persaingan dengan membuat citra yang khas pada konsumen. Yang ketiga itu strategi fokus. Pada strategi ini perusahaan memusatkan usahanya untuk melayani sebagian kecil segmen pasar dan tidak melayani pasar secara luas. Yang keempat ada strategi penyediaan biaya terbalik. Pada strategi ini perusahaan mengejar keunggulan biaya rendah serta keunggulan diferensial serta antara menarik minat pasar yang lebih luas dan pasar yang lebih terfokus. Selanjutnya, next week. Zak, next Zak. Selanjutnya, 3 strategi utama bersaing di pasar menurut Porter yaitu ada 3, yaitu yang pertama cost leadership atau kepemimpinan biaya. Perusahaan berfokus pada pengendalian biaya dan pengoptimalan efisiensi operasional untuk menjadi produsen dengan biaya terendah di pasar. Yang kedua, differentiation atau pembeda. Perusahaan berusaha untuk menciptakan produk atau layanan yang unik atau berbeda dari yang ditawarkan pesaing. Yang ketiga itu fokus. Fokus perusahaan memfokuskan strategi mereka pada segmen tertentu, baik itu berdasarkan geografi, demografi, atau preferensi spesifik dari kelompok konsumen. Sekian dari materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri mengenai perbedaan 3 strategi genetik. Nah, di antara 3 strategi ini terdapat cost leadership, differentiation, dan fokus. Nah, di antara ketiga ini terdapat perbedaan. Di mana perbedaannya itu pertama mencakup definisi. Kalau cost leadership itu dia sebagai produsen yang berbiaya rendah dalam industrinya. Sedangkan di differentiation itu berusaha menjadi sebuah perusahaan yang unik di dalam perindustriannya, dan yang fokus itu yakni perusahaan yang bersaing dalam cakupan persaingannya yang sempit dalam suatu industri. Perbedaan yang kedua itu berdasarkan cakupan pangsa pasar, di mana cost leadership itu cakupannya lebih besar dan differentiation cakupannya lebih besar, bisa kecil, dan pada fokus dia cakupannya lebih kecil karena hanya berfokus pada perindustrian sempit dan hanya berfokus pada satu perusahaan itu saja. Nah, yang ketiga itu berdasarkan cakupan pesaing. Sama seperti cakupan pangsa pasar, cost leadership itu dia lebih besar cakupannya, lalu yang differentiation itu cakupan pesaingnya bisa besar, bisa kecil, dan fokus itu lebih kecil cakupan pesaingnya. Nah, yang keempat itu ada berdasarkan strategi yang digunakan.
Nah, di dalam cost leadership ini dikarenakan produsennya lebih luas dan cakupannya lebih besar, maka strateginya itu yang digunakan juga lebih besar. Nah, hal ini juga berfokus pada perilaku biaya terhadap konsumen. Sedangkan differentiation itu fokus terhadap permintaan konsumen dan fokus itu terhadap satu lini produk ataupun jasa. Nah, ya selanjutnya itu berdasarkan hasil yang dicapai. Nah, dikarenakan cost leadership ini cakupannya lebih besar, maka hasil ataupun biaya produk ataupun jasa yang dikeluarkan itu akan menghasilkan harga penjualan produk atau jasa paling rendah di antara pesaing lainnya. Dikarenakan semakin banyak yang mereka keluarkan, maka semakin sedikit pula pesaing yang mau bersaing sama perusahaan ini. Nah, lalu yang kedua itu differentiation. Nah, di mana produk atau jasa yang dihasilkan itu unik, berbeda dengan yang dihasilkan para pesaing yang lainnya. Lalu yang ketiga ada produk atau jasa yang dihasilkan lebih unggul dibanding dengan pesaing lainnya. Karena di dalam fokus ini dia hanya memang fokus pada satu perusahaan jasa, jadi perusahaan itu jadi lebih fokus lagi meningkatkan harga produknya lebih baik di antara perusahaan yang lain. Nah, yang terakhir itu perbedaannya berdasarkan harga penjualan. Karena cost leadership itu cakupannya lebih besar dan istilahnya barangnya itu lebih umum, maka harganya juga bakal lebih rendah. Lalu yang differentiation, nah ini dikarenakan barang itu unik, maka harga jualnya itu lebih tinggi. Karena produk yang dihasilkan juga unik, tidak ada pesaing yang bisa menghasilkan seperti itu juga. Nah, yang ketiga itu fokusnya. Fokus berdasarkan harga penjualannya, harga juga bisa rendah, bisa juga tinggi. Hal ini tergantung terhadap biaya ataupun differentiation-nya. Selanjutnya, nah, adapun studi kasusnya, ya, hal ini pemakalah memberikan studi kasus pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, di mana permasalahannya adalah dunia telekomunikasi, khususnya bidang penyedia jasa internet, telah banyak pelaku usaha yang menawarkan produk sejenis dengan Telkom. Nantinya, baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tingkat penjualan dan kesuksesan Telkom. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya PT Telekomunikasi Indonesia ini termasuk ke dalam strategi yang pertama, yaitu cost leadership, di mana cakupannya lebih umum dan juga banyak pesaing yang bisa meniru produk dari perusahaan itu. Nah, dari permasalahan yang dihadapi PT Telekomunikasi ini ada pula solusi yang dapat diajukan yang dapat diterapkan oleh perusahaan ini. Yang pertama, menentukan strategi generik pada PT Telekomunikasi Indonesia. Lalu yang kedua, mengetahui keunggulan bersaing. Nah, di antara perusahaan-perusahaan yang menyediakan dalam satu cabang, nah PT Telekomunikasi ini kan mengenai jaringan. Nah, di antara pesaing-pesaing yang lain, PT Telekomunikasi ini harus mengetahui keunggulan apa yang lebih unggul di antara perusahaan-perusahaan jaringan yang lainnya. Lalu yang ketiga, lalu dibandingkan kedua keunggulan bersaing. Nah, setelah dapat keunggulan dari perusahaan yang bakal kita lakukan update itu, baru dibandingkan dengan perusahaan lain yang memiliki keunggulan. Nah, dengan membandingkan hal tersebut, dapat menjadikan perusahaan itu lebih memajukan dan juga akan melakukan perubahan agar perusahaan itu beda dari yang lain. Selanjutnya,
Nah, kadang perusahaan tersebut dalam mengambil strategi yang tepat agar perusahaan tersebut dapat lebih unggul dari perusahaan yang lain. Perusahaan itu juga harus melakukan beberapa strategi generik. Nah, hal ini pertama bisa berdasarkan target pasar yang luas. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan cara menyebar kuesioner ataupun mendapatkan responden dari luar untuk dapat memberikan respon terhadap perusahaan telekomunikasi tersebut. Nah, hal ini bisa mencakup ada 7, yakni target pasar yang luas, harga produk relatif murah, ataupun berdasarkan alokasi biaya iklan yang rendah, atau perusahaan jarang melakukan inovasi, perusahaan produksi dilakukan efisien, gaji karyawan yang tidak terlalu tinggi, dan perusahaan berusaha menekan biaya produksi serendah mungkin. Nah, dari hal ini bisa kita bandingkan dari perusahaan sebelumnya, apakah dari 7 hal ini perusahaan telekomunikasi itu bisa lebih baik daripada perusahaan yang lain. Selanjutnya, nah di sini contoh lain dari PT Telekomunikasi adalah yang pertama ada Walmart. Nah, di Walmart ini menggunakan strategi cost leadership di mana menawarkan harga terendah di retail dengan efisiensi tinggi dan volume besar. Lalu yang kedua, perusahaan Apple menggunakan strategi differentiation, yaitu produk premium dengan inovasi teknologi dan desain yang desain yang bagus sehingga perusahaan lain bisa meniru tetapi tidak bisa sebaik perusahaan Apple menerbitkan. Lalu yang ketiga itu ada Rolex, menggunakan strategi focus differentiation, yakni memfokuskan pada jam tangan mewah dengan kualitas tinggi. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok 5 mengenai strategi generik kompetitif. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, mungkin tidak ada yang ingin bertanya kepada pemakalah kelompok 5. Jadi untuk hal tersebut, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan di suatu nanti, bisa nge-PC pemakalah secara pribadi. Baik, saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.